Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anandaku sekalian, siswa-siswi kelas 10, khususnya kelas 10 IPA 1 dan 2 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar virtual Ananda. Dan kali ini kita akan melanjutkan tema kita, masih tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Anda sekalian, silahkan ikuti materi ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita masuk pada bagian pertama. Cara melatih perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda sekalian, menjadi orang jujur itu tidak sekonyong-konyong Anda. Dia mesti melewati proses. Jadi ada usaha yang keras di dalamnya untuk mencapai predikat sebagai orang jujur itu. Jadi tidak segampang mengucapkannya Anda sekalian. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh untuk meraih predikat sebagai orang jujur ini atau orang baik ini Anda, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanamkan niat ya dan tekad yang kuat di dalam hati kita itu untuk jadi orang jujur. Karena perbuatan ya, apapun bentuknya di muka bumi ini Anda sekalian itu sebetulnya kata Nabi tergantung niatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niat itu letaknya di hati ya. Itulah maksud kita yang paling dalam dan tak bisa dibohongi. Kata hati kita itu. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi Anda sekalian, ini sebagai bahan renungan untuk Anda, ya, bahwa hidup di atas dunia ini kita cuma dihadapkan pada satu di antara dua pilihan. Dan yang menentukan pilihan itu adalah kita. Mana pilihan-pilihan itu? Mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Satu. Mau jadi orang jujur atau mau jadi orang pembohong. Enak ya? Jadi yang menentukannya kita. Nah, Anda sekalian, kalau ditanya mau jadi orang jahat atau mau jadi orang baik, tentulah kita pilih jadi orang baik. Tapi lagi-lagi Bapak mau bilang, apa segampang itu? Ya, meraih predikat jadi orang baik itu. Segampang membicarakannya begitu ya. Jadi mesti ada upaya yang keras ke arah itu. Dan salah satunya adalah kita perlu tanamkan niat dan tekad yang kuat. Bahwa aku harus menjadi orang baik dalam kesempatan hidup yang cuma satu kali ini. Ya. Dan salah satu kebaikan itu adalah menjadi orang jujur itu Ananda. Itu ya. Jadi niat kita harus kuat. Yang kedua, melakukan latihan dan pembiasaan bersikap jujur yang terus-menerus. Andai kata suatu saat kita khilaf ya nak ya, tersalah kita mesti berani mengakui kesalahan ya, dan memohon maaf serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Jadi jujur ini mesti dilatih Anda sekalian. Ya.
Jadi seperti yang pernah Bapak sampaikan bahwa segala sesuatu itu, khususnya yang baik-baik itu diawali dari pemaksaan terlebih dahulu, Ananda sekalian. Berat di awal-awalnya. Ya. Hari pertama berat, hari kedua berat, seminggu berat, sebulan berat, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya. Insya Allah sudah mulai menjadi ringan. Dan pada akhirnya akan menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah kebiasaan, mudah-mudahan itu sudah menjadi karakter kita ya. Oke Ananda. Jadi perlu latihan dan pembiasaan yang terus-menerus ya. Atau continue. Kemudian yang ketiga. Bertemanlah. Atau bersahabatlah dengan orang-orang yang jujur. Ya. Atau orang-orang yang solih. Ya. Sebab teman itu turut mewarnai sikap mental kita Ananda sekalian. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan kalau kau ingin tahu karakter seseorang, tidak perlu kau tanyakan dia. Lihat saja siapa yang menjadi temannya. Karena biasanya Ananda sekalian, orang cenderung berteman dengan orang yang satu karakter dengan dia. Penipu itu Ananda, dia senang berteman dengan seorang penipu pula. Ya, dan cuma penipu yang mau berteman dengan dia. Kenapa? Karena orang-orang jujur tidak akan mau berteman dengan orang penipu. Nah, itu nak ya. Jadi berupayalah kita mencari teman yang baik-baik. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kita terbawa ya untuk menjadi baik pula. Ini pernah sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, cukup paham ya nak ya. Oke. Oke Anandaku sekalian, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yakni membiasakan perilaku jujur di rumah. Nah ya, jadi di rumah kita mesti membiasakan perilaku jujur. Apa bentuk perilaku jujur yang mesti kita biasakan di rumah? Antara lain, meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang tua. Nah ya. Jadi jangan kita ini berpura-pura hormat dengan orang tua kita. Kalau hormat-hormatnya anak Ananda, ya. Aduh itu anak tuh pura-pura hormat baik. Buktinya, bapak maknya tipunya. Pamit ke sekolah. Tak ada sampai dia di sekolah. Ya. Nah, berarti nipu itu. Wah, sampai hati nipu orang tua ya. Jadi kalau ada anak model ini sedangkan bapak emaknya beli tipunya, apalagi orang lain. Enak ya. Jadi jangan kita pernah melenceng dari niat kita. Ya. Yakni berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ketika kita Ananda sekalian belajar sungguh-sungguh ya sesuai yang diharapkan orang tua, itu adalah salah satu perwujudan bakti kita kepada ayah dan bunda kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Ya, mudah-mudahan dengan begitu hidup kita akan menjadi berkah, nak. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mengecewakan orang tua kita. Oke? Nah, ini yang kedua. Sedapat mungkin berusahalah memberikan informasi yang benar kepada orang tua. Ya, nak ya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya nak ya, sebab ketika kau mendapatkan masalah, itu hakikatnya juga menjadi masalah bagi orang tuamu. Ya nak ya, karena bagaimanapun engkau adalah darah dagingnya ya. Untuk Ananda tahu nak ya, jadi orang tua ini ayah dan bunda yang dimaksud, itu mereka itu berbuat sebetulnya nak, itu kayaknya bukan untuk diri mereka lagi. Mereka sudah sadar betul bahwa mereka ini sebetulnya tak lama lagi, ya. Itu sudah jadi hukum alam, tak lama lagi akan meninggalkan dunia. Jadi apapun ya di sisa waktu ini, ya sebagai orang tua yang baik akan beliau korbankan, ya demi membahagiakan anak-anak mereka. Jadi kita jangan pula jadi anak tak tahu balas budi ya. Orang tua sudah berkorban sedemikian rupa, sudah berjuang untuk kebahagiaan kita, sementara kita mengecewakan, ya, mengecewakan mereka, ya. Nah, apalagi sempat menipu. Anak apa itu ya?
Nah, mudah-mudahan jangan ada yang seperti itu kita nak ya. Nauzubillah min zalik. Ini bapak ngajar nih kayak orang ngomel ini nak ya. Tidak apa-apa lah ya. Kemudian bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Ya nak ya. Khususnya dalam hal pergaulan muda-mudi ananda sekalian. Apalagi kalian sedang menapaki masa-masa pubertas. Itu hati-hati ananda sekalian. Ya. Kalian sudah mulai ya melirik-lirik lawan jenis. Nah, itu semua sebetulnya godaan ananda. Ketika ananda bersekolah, sekolah aja dulu lah. Gapailah cita-citamu nak. Ya, nanti kalau kau sudah jadi orang, macam apa cantiknya bisa kau dapat bagi yang laki-laki ya. Begitupun yang perempuan, ya. Kalau kau adalah wanita yang berkualitas bermutu, Allah akan berikan kepadamu jodoh orang yang berkualitas pula. Ya, ananda, karena jodoh itu memang karunia Tuhan. Setengah matilah kau cari, kau lagailah lawan jenis di situ. Kata Tuhan tidak dapat. Ya. Jadi tidak usah dikejar-kejar nian. Dahulukanlah apa yang mesti didahulukan, ya. Ini tidak gawe galak terbalik-terbalik. Awak anak sekolah, pergi ke sekolah harusnya belajar. Ini bentuk orang nak cari laki lah. Dan juga bentuk nak cari bini lah. Ini kasar bapak ngomong nak ya, tapi biar jelas begitu ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, selanjutnya membiasakan perilaku jujur di sekolah. Jadi di mana-mana tempat kita berupaya untuk bersikap jujur ananda. Nah, kali ini di sekolah. Lagi-lagi luruskan dan ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu karena Allah. Jadi ketika ananda hadir ke sekolah, ingatlah bahwa tujuan utama hadir ke situ adalah untuk cari ilmu, bukan untuk yang lain-lain, ya. Karena itu serius dan bersungguh-sungguhlah, ya nak ya. Ya belajar yang benar gitu sesuai harapan orang tua. Jangan pamit pergi belajar, tahu-tahu sampai di sekolah tidak ada belajar. Dan bukti orang belajar itu ananda, dia dapat ilmu. Ya, kalau ilmu didapat, urusan menjadi mudah ananda sekalian, termasuk ujian itu. Namunlah dapat ilmu, punya ilmu. Kalau ditanya pasti bisa jawab lah. Itu tanda orang punya ilmu sudah ya. Kemudian yang kedua, menjauhi perilaku curang terutama saat ujian. Ya nak ya. Itu waktu ujian kata guru jangan nyontek, ya tidak usah nyontek lah. Nah, maka kita perlu persiapan. Ini kadang-kadang kebiasaan buruk juga kita nih sebagian nak ya. Besok nak ujian baru malam nih kelimpungan, baru nak ngapal, baru nak nyiapkan catatan hapus segala macam. Senang nian barang kepepet-kepepet. Ya. Kalau umpama orang maaf lah nak ya, kebelet nak ke kamar mandi lah misalnya ke WC. Itu kan kita kan udah bertahun-tahun itu ya, maaf ngomong boker itu ya. Tentu tahu ya, oh ini mulai-mulai ini gejala ini. Larilah kita ke kamar ke WC. Kok nak nunggu tercongol dulu separuh kotoran itu baru nak lari. Sampai di WC lah ada orang pula. Nah, kau lo kata berak dalam celana lah tuh. Jadi jangan suka melakukan sesuatu itu kepepet-kepepet ya. Nah, itu dalam ujian. Kemudian di kantin ini perlu Bapak ingatkan juga. Jangan sampai nak perutmu yang satu-satunya itu tega kau masukkan barang haram di situ. Contoh ya. Duit jajan kamu itu. Nah, batuk. Cuman dapat risol 2 biji ya. Nah, karena ibu kantin sibuk melayani pembeli, nah kamu ambil 4 misalnya ya. Kamu tipu ibu kantin, kamu makan itu. Jangan kau merasa untung, jangan. Itu barang haram itu. Ya, di akhirat kalau kau tidak minta halalnya itu pasti jadi percikan api neraka. Dan di dunia bisa saja itu menjelma jadi kanker, jadi penyakit-penyakit dalam badan ya. Nah, na'udzubillah min zalik. Jadi jangan ananda sekalian. Kalau dapat 2 ambil 2 baik. Kalau nak juga minta. Ya. Kalau risol besar lah ya. Ini kadang permen apa segala macam. Awak harusnya cuman duit awak dapat 2, ngambil 4, ngambil 5. Apa namanya itu? Ya maling. Nauzubillah min zalik. Jadi jangan dibiasakan hal-hal seperti itu ananda, curang ya.
Kemudian ada juga itu contoh ini ya. Dia minjam pena kawan, padahal pena dia ada dalam hatinya, biar tinta penaku awet. Tinta pena kawan dia dihabiskan. Ya. Wah, ini apa kalau bahasa Jambi ini, piaka ini ya. Nah, ini termasuk kecurangan juga ini ya. Ada juga itu minjam pena orang, gigit-gigitnya. Pena awak dipinjam kawan, digigit, marah. Enak dewek. Jangan seperti itu. Ya nak ya. Oke. Ini yang ketiga, berbicara dengan benar dan santun kepada guru. Ya. Teman dan seluruh keluarga besar sekolah. Ringkasnya beginilah nak ya. Kita sebagai anak ini harus pandai menyesuaikan diri ya, menempatkan diri. Kalau misalnya kita berbicara dengan orang tua, kita mesti tahu bagaimana tata krama berbicara dengan orang tua ya. Hormat ya nak ya, santun. Dengan sebaya kayak mano ya. Dengan yang lebih muda atau lebih kecil kayak mano, itu mesti kita ketahui ya nak ya. Jadi jangan ndak tahu, basing baik. Nanti kita dikucilkan orang. Ya, karena orang tidak senang dengan cara-cara kita ya, yang tidak santun. Ya nak ya. Jadi hati-hati. Ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi kalau kira-kira apa yang bakal keluar dari mulut ini bakal menyinggung atau menyakiti orang, mending diam aja lah. Ya nak ya. Jadi lagi-lagi Bapak mau katakan, yang paling bagus itu adalah berpikir sebelum bertindak, termasuk berpikir sebelum berbicara. Oke. Selanjutnya, membiasakan perilaku jujur di masyarakat. Antara lain, Ananda tidak menyebar berita bohong atau hoaks. Ya, apalagi sekarang ini kita sudah berada di era ya digital ya, di mana informasi begitu cepat. Jadi ketika kita akan menyebarkan informasi, cek and recheck dulu. Jangan sampai berita yang kita sebarkan itu ternyata berita bohong, yang akibatnya bisa meresahkan orang banyak. Nah ya, jadi jangan kita ikut menjadi bagian menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Jangan sampai Anda sekalian, dicek dulu. Sebab itu bisa meresahkan orang banyak. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat juga, apabila kita mendapat amanah dari masyarakat, maka dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Misalnya yang paling kecil nak, kita disuruh jadi panitia Hari Besar Islam misalnya. Ya kan ada anggaran-anggaran itu. Jangan pula di mark up. Misalnya ya, dana untuk konsumsi itu sudah cukup kalau 500.000, dibikinnya 1.500.000 masuk kantong. Nah, ini penipuan, ini tidak amanah ini Ananda sekalian ya. Itu contohnya nak. Ya, dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya ada gotong royong kerja bakti ya di kampung kita, kita mesti terlibat Ananda sekalian ya. Jadi walaupun mungkin ya kita tidak terlibat langsung misalnya bekerja, mungkin kita bisa wujudkan ya keterlibatan kita itu dalam bentuk yang lain, misalnya mengantarkan konsumsi ya, berupa air minum, apa ngantar kue-kue, itu sudah bentuk partisipasi juga ya nak ya. Jadi jangan sampai ada kegiatan-kegiatan di masyarakat kita tidak ada terlibat sama sekali, bahkan kita pula ya orang bersihkan, kita tukang buang sampah ya. Itu jangan.
nanti kita dikucilkan masyarakat. Dan hukum masyarakat itu Ananda sekalian keras, dia tidak tertulis. Tapi kalau masyarakat menghukum, wah, berasa gitu loh. Hati-hati anak ya. Tidak enak kita itu kalau kita dikucilkan orang banyak. Jadi Ananda sekalian, itu beberapa yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mungkin ada contoh-contoh lain, silakan Ananda cari lagi, ya, kembangkan sendiri ya nak ya, dan bentuklah sikap Ananda. Bagaimana seharusnya supaya Ananda itu menjadi anggota masyarakat yang diterima oleh masyarakat di mana Ananda bermukim ya. Orang senang bergaul dengan Ananda ya. Jadi jangan jadi apa ya? Jadi kuman kalau Bapak bilang ya. Awak datang, orang bubar. Ya. Begitu awak pergi, orang malah senang. Nah, ini kuman ya. Manusia sampah lah begitu nak ya. Ketimun bungkuk kalau istilah Jambinya itu. Tapi kalau ketimun nak, walaupun bungkuk masih dimakan orang, tapi kalau manusia sampah, wah, itu tak diacuhkan orang. Ado dia samo baik. Bahkan malah senang orang kalau dia tak ado. Nah, itu ya, jangan sampai kita yang seperti itu. Baik, Ananda, ini ada hikmah berperilaku jujur ya. Manfaat berperilaku jujur. Nah, kalau kita jujur, pasti hati dan pikiran menjadi tenang. Karena kita tidak punya beban. Ya nak ya. Karena itu berupayalah menjadi orang yang jujur. Yang kedua, karena kita jujur ya, insya Allah kita tidak akan pernah berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Misalnya dengan polisi, entah kita di sidang-sidang, jaksa lah, pengacara lah, apa segala macam ya nak ya. Maka kalau bisa nak hidup nih lurus-lurus baiklah. Dah usah lah neko-neko nyari-nyari bala ya. Kemudian yang ketiga, karena kita jujur ya, kita bukan pembohong ya nak ya. Itu insya Allah kita akan selamat dari azab Allah, Ananda sekalian. Sebab azab Allah itu ditimpakan atas ulah manusia itu Ananda. Ketika dosa banyak, siap-siaplah tuh nanggung azab. Ya. Sebab kerusakan di muka bumi ini ya, termasuk segala bencana, segala bentuk bencana yang menimpa manusia, itu kata Al-Qur'an memang ulah manusia itu sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, aktivitas hidup menjadi mudah. Jadi kalau ketika kita cari kerja, entah minta tolong dengan orang, insya Allah jadi mudah Anda sekalian. Kenapa? Karena orang percaya dengan kita, ya. Nah, jadi orang-orang yang dapat dipercaya atau orang jujur itu insya Allah di masyarakat dia diterima, ya. Jadi tidak ada susah dia kalau dia ada keperluan-keperluan, entah nak minta tolong dengan orang dan sebagainya ya. Kemudian kejujuran itu adalah salah satu perintah Allah Nanda sekalian. Ya. Wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan dusta. Bukankah itu artinya kejujuran? Ya nak ya. Maka itu berpahala di sisi Allah. Dan pahala itu akan mengantarkan orang masuk surga. Ya nak ya. Kemudian orang yang jujur itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, Ananda sekalian. Betapa tidak dicintai karena dia termasuk orang yang menjalankan perintah agama. Ya. Yakni menjadi orang yang siddiq atau jujur. Oke Ananda sekalian. Itu akhir dari materi kita hari ini. Dan selanjutnya Ananda, Bapak ingin memberikan tugas kembali nak ya, untuk Ananda kerjakan. Nah, ini tugasnya nak. Buat video Ananda sedang membacakan resume dari materi kita ini. Jadi buat resumenya dulu, kemudian videokan Ananda sedang membaca resume itu. Ya nak ya.
kalau sudah selesai, kirimkan videonya ke Classroom kita secepatnya ya, sebelum tenggat waktunya habis. Oke, Anandaku, cukup sampai di sini. Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan penyampaian ini ya, berguna ya Ananda sekalian, untuk Ananda sekalian ya, meniti kehidupan hari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.